A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima ma karimal akhlaq. Shadaqta ya Rasulullah. Syekh Hakutullah berkata, "Wahai anakku, jalan yang engkau tempuh ini hanya boleh dilalui oleh para pemberani, para sahabat Nabi yang utama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, adalah orang-orang yang berani, yang mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya agama Islam yang mulia ini. Kalau engkau penakut, lebih baik engkau berhenti di sini saja. Jangan teruskan perjalanan ini karena engkau pasti akan gagal. Jalan ini telah diisi oleh lautan air mata kepedihan para nabi dan rasul, telah digenangi oleh darah para syuhada, dan itu akan tetap berlangsung hingga akhir zaman. Kalau engkau siapkan mentalmu, maka berjalanlah bersamaku. Niscaya engkau akan kutuntun dengan selamat kepadanya. Wahai anakku, jangan engkau sibukkan dirimu dengan mengalahkan syaitan di luar, akan tetapi kalahkanlah dulu syaitan dalam dirimu, maka nanti engkau akan dapat mengalahkan syaitan di luar dirimu. Akan tetapi suatu saat nanti engkau akan berterima kasih pada syaitan, karena hakikatnya dia diciptakan untuk membuat para penempuh jalan kebenaran menjadi hati-hati dan kuat. Syaitan itu lawan tandinganmu, namun suatu saat dia tidak akan boleh lagi mempengaruhi dirimu ketika engkau telah menyatu dengan Allah. Maka tidak ada lagi suatu selain dia. Wahai anakku, suatu masa nanti Allah langsung akan mengujimu. Ingatlah kisah ahli ibadah zaman dahulu yang dinaikkan makamnya kepada makam yang sangat mulia, sehingga Allah berkata, "Wahai hambaku yang baik dan mulia, mintalah kepadaku, segala permintaanmu akan kupenuhi. Apakah engkau menginginkan makam Abdul Qadir atau makam Abu Yazid?" Jika suatu saat engkau diuji seperti itu, maka serahkanlah segala sesuatu kepadanya. Jangan engkau minta apapun, karena setiap permohonan engkau justru akan membuat engkau terjatuh. Para guru kita mengajarkan bahwa doa yang tertinggi adalah engkau yang kumaksud dan ridhomu yang kucari. Makam tertinggi itu tidak lain adalah menjadi hamba yang baik. Wahai anakku, jalan menuju surga itu penuh duri dan air mata. Apakah kita harus mengalami sakit? Ya. Apakah perlu menjalani derita? Ya. Apakah harus mengalirkan air mata? Ya. Dan hanya air mata orang zikrullah yang boleh memadamkan neraka. Kalau engkau masih merasakan sakit, susah, kecewa, dan tersinggung, maka sebenarnya engkau masih lemah. Jalanilah semua cobaan Allah dengan sabar dan tawakal. Di saat semua penderitaan dan kesusahan yang menimpa tidak mempengaruhi Anda sedikit pun, maka di saat itulah engkau telah mengalami pencerahan dan engkau telah menjadi manusia kuat dalam arti yang sebenarnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita melalui sabdanya, orang kuat bukanlah orang yang mengalahkan musuh di medan pertempuran, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menahan marah di saat dia marah. Wahai anakku, surga di bawah telapak kaki ibu, begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bolehkah seorang ibu yang belum masuk surga boleh memasukkan anaknya ke dalam surga? Ada surga di bawah telapak kaki ibu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah surganya anak-anak. Soalan ini biar engkau saja yang menjawabnya. Surga itu akan dapat engkau capai setelah melalui 70.000 rasa, dan akhirnya engkau akan diberi sebuah kunci surga, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah bentengmu dunia dan akhirat. Wahai anakku, apa bedanya ucapan La ilaha illallah dengan Yahudi, ateis dengan waliullah? Yahudi sangat fasih mengucapkan kalimat itu, lebih fasih dari dirimu, lebih fasih dari ulama di negeri kita, karena Yahudi itu juga orang Arab. Akan tetapi sayangnya ucapan Yahudi hanya di mulut saja dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Bukan karena fasihnya, akan tetapi bagaimana engkau boleh beserta dengan yang punya nama? Nama Allah diturunkan di sisinya sendiri, barulah berlaku segalanya di alam ini.
Nama Perdana Menteri harus dikeluarkan melalui jalur resmi, turun kepada para menteri, kemudian kepada gubernur, sampai kepada ketua kampung, dan barulah nama itu boleh keramat dan ditakuti serta dipatuhi oleh rakyat jelata. Kalau engkau ambil nama itu bukan melalui jalur yang hak, maka nama itu hanya menjadi sebuah nama saja, tidak ada powernya. Kun fayakun akan terjadi apabila yang mengucapkannya adalah Allah sendiri, dan orang yang beserta Allah yang disalurkan melalui jalur yang hak dengan menggunakan kaidah ma'rifat yang benar pula. Wahai anakku, 50 tahun aku menyelidikkan ilmu zikir, dan aku mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jalan yang lebih mudah menghampiri diri kepada Allah kecuali melalui ma'rifatullah.